saat setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut di hadapan Engkau. Yesus Kristuslah Tuhan dan Raja. Kami mengucap syukur Tuhan, umat yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang begitu berharga yang sudah Engkau curahkan, sehingga kami Engkau sudah pindahkan dari dalam gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Engkau yang luar biasa, untuk kasih Engkau yang begitu sempurna Tuhan. Ini kami semua jemaat-Mu ada di tempat ini, jemaat yang Kau ciptakan untuk kemuliaan Engkau, untuk mengerjakan pekerjaan yang baik bagi kemuliaan Raja di atas segala raja. Di hadapan Engkau Tuhan, kami nyatakan sungguh, kami merindukan Engkau senantiasa. Kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami tidak dapat hidup, karena firman-Mu adalah makanan. Firman-Mu adalah roti yang hidup itu Tuhan. Dan firman-Mu itu yang menuntun langkah-langkah kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami menghormati Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkaulah yang layak menerima segala kemuliaan itu Tuhan. Urapi kami semua yang menyampaikan firman-Mu dan yang mendengarkan firman-Mu, supaya sungguh hanya perkataan dari Engkau saja yang sampai kepada kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami jemaat-Mu siap untuk mendengar. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Tadi pas saya datang saya lihat semua pakai batik, saya sendiri yang beda. Atau ada yang nggak pakai batik? Ada juga ya. Tapi saya ada batiknya, ada dasinya yang pakai batik ya. Oke, puji Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang pentingnya doa pengampunan dosa. Jadi dalam 2 bulan ini, mulai bulan Maret, kita belajar banyak tentang doa. Dan hari ini ada doa tentang pengampunan dosa. Mengulang sedikit, doa itu ketika awal-awal kita belajar tentang ini, doa itu merupakan satu kebutuhan. Kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga tanpa doa sebenarnya kita tidak dapat hidup. Bahkan sering dikatakan juga doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Karena itu dia merupakan satu kebutuhan. Tanpa bernafas kita tidak dapat hidup. Nah, kita juga belajar doa yang tidak jemu-jemu gitu ya. Minggu lalu kita belajar juga tentang hambatan doa, nanti kita lihat sedikit. Nah, simpelnya doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ulang sedikit ya. Dan di dalam komunikasi itu ada dialog. Ya, ketika kita berdoa, kita tidak hanya satu arah, tidak hanya monolog, tapi ada dialog. Ada 2 arah. Kita berbicara, Tuhan mendengarkan, dan Tuhan berbicara, kita mendengarkan. Itu doa, itu ya. Dan kemudian doa itu adalah cara kita untuk menyelaraskan manusia rohani kita dengan Allah yang adalah roh. Jadi tujuan doa itu ujung-ujungnya adalah kita selaras dengan Dia. Kehendak Dia menjadi sama dengan kehendak kita. Ingat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, 3 kali dia berdoa hal yang sama. Tapi kalau kita lihat ketika dia mengucapkan doa yang pertama, ada perubahan ketika dia mengucapkan kembali yang kedua. Dan yang ketiga, ada proses di situ. Ketika dia awalnya mengatakan, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Di situ ada dia sebagai manusia, daging sama seperti kita, ada keinginan supaya dia tidak menjalani
naik ke atas kayu salib. Ya, ingat dia bukan takut mati, tapi dia takut dan gentar karena dia akan menjadi kutuk. Dia akan menanggung semua dosa-dosa kita sebagai manusia. Tapi dia katakan, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya keinginan daging dia ada, tapi dia tidak mau dikuasai oleh daging itu. Dia biarkan rohnya yang menguasai itu. Sehingga awalnya dia punya keinginan daging, tapi dia tidak biarkan daging itu menguasai. Sehingga doa yang kedua dia katakan, dia tahu kehendak Bapa adalah dia harus meminum cawan itu. Dia harus naik ke atas kayu salib. Sehingga doa dia yang kedua, dia tidak minta lagi supaya cawan itu lalu. Tapi dia tahu dengan pasti, Bapa, kalau memang cawan ini tidak bisa lalu kecuali aku meminumnya, katanya, jadilah kehendakmu. Artinya pada doa yang kedua ada perubahan. Daging dia sudah dikuasai oleh rohnya. Sehingga dia tahu kehendak Bapa dia harus naik ke atas kayu salib. Sehingga doa ucapan yang ketiga tidak dituliskan, tapi kurang lebih doa ketiga itu dia katakan, Bapa, aku siap naik ke atas kayu salib. Jadi ketika kita berdoa, tujuannya adalah kita menjadi selaras dengan kehendak Dia. Bukan kehendak kita lagi, tapi kehendak Dia. Itu juga makanya dia katakan, engkau harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena dalam kita berdoa, terus menerus berdoa hal yang sama, berbeda dengan bertele-tele ya. Kalau bertele-tele itu kita tidak percaya. Tapi kalau berdoa tidak jemu-jemu, itu kita mengalami proses. Dari yang tadinya kehendak kita, diubahkan menjadi kehendak Bapa. Nah, contohnya kalau selaras itu, kalau kita naik sepeda gitu ya, semua bisa naik sepeda ya. Waktu pertama kali belajar naik sepeda, ada yang langsung bisa jalan? Enggak ya. Mungkin ada yang jatuh sampai luka-luka gitu ya. Tapi ada juga yang pelan-pelan akhirnya bisa juga. Ya. Saya ingat anak saya yang pertama belajar naik sepeda. Ketika dia naik sepeda, anak-anak kan ada rodanya di samping itu ya. Jadi ada 4 roda ya. Jadi dia naik itu terus. Terus ketika rodanya dibuka, langsung jalan dia. Tanpa ada jatuh-jatuh lagi. Tapi sebelum roda yang di samping itu dibuka, dia sudah ratusan kali mungkin naik sepeda itu. Jadi dalam proses itu, dia menyelaraskan diri dia dengan sepeda. Untuk menjadi selaras, harus ada komunikasi. Ketika kita belajar naik sepeda, tanpa kita sadari, kita berkomunikasi dengan sepeda. Kenapa? Kalau kita nggak berkomunikasi, kita maunya ke kanan, sepeda akan ke kiri, akhirnya kita jatuh. Tapi berjalan dengan proses, kita tahu, oh sepeda ini mau ke kiri, aku imbangi ke kanan. Sepeda ini kenceng, aku imbangi, aku rem. Ada komunikasi dua arah. Demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan. Supaya kita bisa berjalan sama dengan kehendak Tuhan, harus ada komunikasi. Nah, tujuan kita berdoa ujung-ujungnya adalah selaras dengan Dia. Minggu lalu juga kita belajar hambatan doa ya, di persekutuan-persekutuan juga kita belajar itu. Ada berapa hambatan doa di situ? Ada 3 ya. Ingat apa yang pertama? Aduh, hawa nafsu ya. Yang kamu minta untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita, itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya, itu salah satu hambatan doa. Yang kedua apa? Di Markus 11 ayat 25-26, kita tidak mengampuni. Ketika kita berdoa, kita ingat kita masih punya kesalahan sama saudara kita.
saudara kita juga punya kesalahan kepada kita dan kita tidak mengampuni, kita nggak akan bisa berdoa. Dan percuma, Tuhan tidak akan jawab. Karena firman Tuhan katakan, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni. Itu akan menjadi hambatan kita berdoa. Dan yang terakhir kemarin adalah dosa. Di Yesaya 59 ayat 2, pemisah antara kamu dan Allahmu. Nah ini kenapa kita ulang sedikit, karena kita mau belajar kenapa penting kita berdoa untuk pengampunan dosa. Ya, mungkin kita berpikir, kita kan sudah minta ampun ketika kita lahir baru, dan Tuhan sudah tanggung dosa-dosaku. Kenapa kita minta ampun lagi? Terus kalau kita sudah lahir baru, kita melakukan dosa lagi, kita masuk neraka. Mungkin masih ada yang bingung. Kan firman kan dibilang dosa itu menjadi pemisah yang membuat kita, Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada kita karena ada dosa. Nah, jadi mungkin berpikir ya saya sudah lahir baru, saya sudah berdoa, saya sudah minta ampun sama Tuhan. Kemudian besok, seminggu kemudian saya berdosa lagi. Waduh, saya harus minta ampun lagi supaya saya bisa masuk surga. Ya, mungkin masih ada yang berpikir demikian, tapi kalau sudah mengerti, puji Tuhan. Gak apa-apa, kita mau lihat lagi ya. Nah dosa, kita lihat dulu dosa itu apa. Supaya kita bisa mengerti kenapa kita butuh doa untuk pengampunan dosa itu. Ya, nah kita lihat dosa itu apa gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu dibedakan ada sin sama sins. Ya, ini sebagai kata benda ya. Nah, apa itu sin sama sins? Kalau di Alkitab kita ditulis dosa aja. Nah, sins itu sin ya tanpa s gitu ya. Itu keadaan berdosa atau ada power. Dosa itu ada kuasanya, ada tenaga, ada kuasa gitu ya dari dosa. Itu disebut sin kalau dalam bahasa Inggris di New King James Version gitu ya. Itu apa keadaan berdosa itu? Nah di Alkitab itu di ayat-ayat firman Tuhannya dibedakan gitu ya. Sin itu ada di Mazmur 51 ayat 5 atau kalau di buku itu ayat 7 gitu ya. Dikatakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini doa Daud gitu ya. Nah dia bilang dalam dosa, dan dosa di sini dipakai kata sin. Dalam keadaan berdosa. Jadi Daud belum melakukan apa-apa, tapi karena dia dikandung dalam dosa ibunya, dia sudah ada dalam keadaan berdosa. Ya, kita sering gitu ya kalau kita penginjilan, ada dosa warisan seperti itu sudah dalam keadaan berdosa. Ada kuasanya dosa itu. Nah, di Roma 5 ayat 12 juga dikatakan sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa di sini sin. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia melanggar firman Tuhan. Ada yang masuk ke dalam diri dia, itu namanya sin. Ada kuasa dosa di dalam diri dia. Kemudian juga di Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Nah dosa ini sin. Jadi dosa ini kita tidak melakukan dosa pun, kita sudah dalam keadaan berdosa. Ya. Kalau sins itu perbuatan dosa. Agak ini ya, macet. Atau minta tolong aja kalau lambat ya. Nah, sins itu perbuatan dosa, suatu yang keluar dari diri kita. Kalau sins itu masih di dalam, itu potensi. Ya, ada tenaga di dalam kita sehingga kita nggak melakukan apa-apa, sins itu masih ada dan keluar dalam bentuk perbuatan dosa, itulah sins. Nah di Alkitab juga dituliskan berbeda-beda gitu ya, di Amsal 10 ayat 12
Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran atau dosa. Di sini ditulisnya sins. Jadi dikatakan kasih menutupi segala pelanggaran, segala perbuatan dosa. Itu bisa ditutupi oleh kasih. Ya. Terus juga bisa minta tolong aja, Pak. Oke. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu sins telah diampuni. Ini waktu Tuhan Yesus, waktu ada seorang perempuan berdosa, dia mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak, dengan rambutnya dia urapi, dia usap kaki Tuhan Yesus. Murid-muridnya marah, ini orang berdosa. Tuhan bilang, dosamu telah diampuni. Perbuatan-perbuatan dosa itu sudah diampuni. Nah, ada perbedaan sin dan sins. Ada perbedaan antara keberadaan berdosa dan perbuatan dosa. Ya, kita mau lihat terus apa? Kenapa emang kalau beda gitu ya? Nah, keberadaan berdosa atau sin itulah yang menghasilkan perbuatan dosa. Ya. Makanya ketika hukum Taurat diberikan, Paulus bilang, justru karena ada hukum Taurat, aku tahu ada dosa di dalam diriku. Dosa yang dimaksud di situ ada sin. Kenapa? Sebelumnya dia nggak tahu, jangan ini, jangan itu adalah perbuatan dosa gitu ya. Tapi ketika dia baca firman Tuhan, hukum Taurat, 10 firman atau aturan-aturan yang lain, jangan ini, jangan itu. Akhirnya di dalam dia muncul keinginan untuk menentang itu. Baru dia sadar di dalam dirinya ternyata ada potensi dosa. Sama seperti Paulus katakan, aku ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi yang keluar sesuatu yang salah, suatu dosa yang keluar. Ada sesuatu di dalam kita, itulah yang namanya sins. Sin, ya nggak ada S-nya, sin. Ada satu keberadaan dosa, ada satu kuasa dosa di dalam diri kita yang ujung-ujungnya menghasilkan dosa. Menghasilkan perbuatan dosa. Nah, Tuhan Yesus yang dia lakukan adalah untuk menebus dua-duanya. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa sin dunia. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosa, yang menghapus keberadaan kita berdosa itu. Ya. Sehingga sengat maut itu sudah tidak ada lagi. Karena sin itulah yang menghasilkan perbuatan dosa. Itulah yang menghasilkan keinginan-keinginan dosa. Dan Tuhan datang untuk menghapuskan itu. Untuk mematahkan itu. Untuk membebaskan kita dari sin. Demikian juga dia di dunia ini dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa, perbuatan dosa. Jadi selain sumbernya, jadi sin yang ada di dalam itu sumber dari melakukan dosa, itu kita dibebaskan, perbuatan-perbuatan yang mengikutinya pun itu juga sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Tuhan itu sangat sempurna. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, saat itu, makanya sebelum kita berdoa lahir baru, kita mengakui dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita, perbuatan dosa kita. Juga kita mengakui keberadaan kita sebagai manusia berdosa. Saat itu kita minta Dia mengampuni kita, menyucikan segala dosa-dosa kita, dan juga membebaskan kita dari kuasa dosa. Jadi bedanya kalau sin, kuasa dosa tadi itu, dia harus dibebaskan, harus dilepaskan. Kita harus dipindahkan dari situ. Kalau perbuatan dosa itu
harus disucikan oleh darah Yesus. Jadi sin sama sins itu contohnya gini, kalau ketika kita masih dalam keadaan berdosa, manusia yang ada dalam keadaan berdosa, dia itu seolah-olah ada di dalam lumpur hidup ya, tahu ya lumpur hidup ya. Kalau kita masuk di situ, kita nggak bisa keluar dengan kekuatan kita. Dengan kita semakin bergerak, semakin tenggelam. Nggak bisa kita berenang di dalam lumpur. Kalau di dalam air bisa. Satu-satunya cara apa? Harus ada yang narik kita. Nggak bisa kita bebas dari lumpur hidup. Ya, atau ada juga yang pasir hidup ya, kalau di sekitar pantai atau rawa itu ada juga pasir hidup, itu nggak bisa. Harus ada yang menarik. Nah, itulah keadaan semua manusia yang memiliki sin dan sins. Lumpur itu mengotori dia, itu semacam sins, perbuatan dosa dia. Kemudian keadaan dia di dalam lumpur itu semacam keadaan dia berdosa, keadaan dia memiliki sin itu. Sehingga dia butuh ditarik oleh siapa? Oleh orang yang di atas, yang punya tenaga, punya cara untuk menarik. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita percaya dia, ketika kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibersihkan, kita dibawa keluar dari lumpur dosa itu, dan gak hanya kita dibebaskan, tapi kotor tubuh kita, enggak. Kita ditarik keluar dan kita dibersihkan. Kita sudah menjadi ciptaan baru, kata Tuhan. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Kita dipindahkan dari lumpur dosa kepada tempat yang lapang, kepada air yang tenang tadi ya, kepada padang yang berumput hijau. Kita dibebaskan, kita bersih. Sehingga ketika kita mengalami kelahiran baru, kita menjadi bayi-bayi rohani, kita bersih. Kita tidak ada dosa, baik sin maupun sins. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kita sudah diselamatkan. Tapi berjalan dengan waktu, kita masih bisa nggak melakukan dosa? Masih. Dosa yang mana yang kita lakukan itu? Sin atau sins? Sins. Ada S-nya. Perbuatan dosa. Itu sebabnya ketika kita berdosa lagi, itu kecuali ada dosa yang mendatangkan maut ya. Tapi kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, kita tidak, sekalipun kita berdosa itu, kita tetap diselamatkan. Nah, tapi itu sama seperti kita sudah keluar dari lumpur, tapi dalam perjalanan kita masih bisa disemprot oleh lumpur juga. Tubuh kita masih bisa kotor, tapi kita masih bisa jalan. Kita nggak perlu ditarik lagi keluar karena kita tidak lagi di dalam lumpur itu. Yang kita butuhkan apa? Yang mengotori itu harus dibersihkan. Karena kita tidak bisa terus berjalan dalam keadaan kotor, dalam keadaan berlumpur itu. Ibrani bilang, Ibrani 12, dosa dan beban. Kalau beban itu yang memberatkan kita, tapi kalau dosa itu yang merintangi kita. Coba lihat, kita lihat di Ibrani 12, coba bukakan sedikit Ibrani 12 ayat yang pertama. Nah, dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita.
Kalau beban itu bukan dosa, tapi itu memberatkan kita. Kita nggak bisa berlari cepat kalau banyak beban. Kalau banyak tekanan hidup kita nggak bisa berlari cepat. Tapi itu bukan dosa. Kalau dosa dibilang itu merintangi. Nggak bisa kita maju kalau ada dosa. Kalau beban masih bisa, tapi kita terseok-seok mengikut Tuhan. Dan itu harus ditanggalkan. Beban kehidupan, apapun itu. Tapi kalau ada dosa, kita nggak akan bisa maju. Karena dibilang dosa itu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Kita nggak bisa masuk dalam perlombaan iman kalau ada dosa. Nah, kembali ke yang tadi. Tuhan Yesus datang untuk mengampuni kita, membebaskan kita dari dua hal ini. Dia sudah melepaskan kita dari lumpur dosa, lumpur maut. Dia sudah pindahkan kita kepada terangnya yang ajaib. Dan dalam perjalanannya kita masih bisa jatuh, tapi disitulah kita butuh doa pengampunan dosa. Selain yang pertama tadi, itu ya. Sebagai anak Tuhan, kita masih hidup dalam daging. Dan itu sebenarnya dosa yang muncul itu bukan dari kuasa dosa itu tadi. Karena kuasanya itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Paulus bilang, hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu sudah mati terhadap dosa. Kalau kita sudah mati terhadap dosa, di situ katakan sin. Kita sudah pisah dari dosa itu. Sudah pisah dari keberadaan berdosa itu. Sehingga dia sebenarnya tidak bisa lagi mempengaruhi kita. Kita tidak lagi menjadi hamba dari dosa itu. Ya, sin ini dia punya kuasa, dia bisa memperhamba kita. Makanya ada orang, ya ketika kita belum diselamatkan, yang muncul dari dalam diri kita selalu keinginan-keinginan dosa terus. Tapi ketika kita diselamatkan, keinginan itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah dibebaskan. Sin itu mengikat, sin itu menguasai sehingga kita bisa menjadi hamba dosa. Tapi ketika kita diselamatkan, kita percaya kepada Dia, kita dibebaskan dari itu. Nah, tapi kenapa kita masih bisa melakukan dosa? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita diselamatkan, kita harus mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Bisa aja hanya dengan mulut karena dipaksa. Ayo ikutin doa saya. Doa terima Tuhan Yesus. Tapi hatinya nggak percaya. Tapi supaya senang aja dia ikutin. Ya nggak ada bedanya. Ketika kita tidak dari hati kita percaya bahwa kita percaya Dia mati buat aku. Dia sudah menebus aku. Kita belum diangkat dari lumpur itu. Itu hanya perkataan mulut saja, lip service saja. Tapi kalau kita percaya dalam hati, pasti ada perubahan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena sin itu sudah tidak ada. Kuasa dosa itu sudah tidak ada. Bedanya orang lahir baru dan orang yang tanda kutip lahir baru. Orang lahir baru ada perubahan di dalam hidupnya. Orang yang belum lahir baru, dia mencoba berubah, tapi perubahan itu palsu. Dia berusaha berbuat baik. Dia lihat, oh orang Kristen ini seperti itu, dia contoh, tapi satu kali dia akan frustrasi. Tapi orang yang mengalami kelahiran kembali, ada perubahan di dalam diri dia. Karena dosa itu sudah dibebaskan, sudah tidak lagi menguasai dia, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri dia. Roh Kudus itulah yang menolong dia setiap saat. Ya. Nah, sins itu muncul karena kita masih dalam daging. Kita ingat dalam memori kita, enak melakukan ini secara daging. Tapi bagi orang yang lahir baru, ada satu pergumulan yang dahsyat di dalam diri dia.
Karena roh dia berbicara lain. Kalau dulu sebelum terima Tuhan Yesus, tidak ada yang berbicara itu. Hanya hati nurani manusia merasa bersalah. Tapi kalau dia sudah mengalami kelahiran kembali, ada satu pergumulan yang kuat di dalam diri dia. Sehingga dosa itu, dia melakukan dosa itu bukan dari dalam, bukan dari ada kuasa dari dalam dirinya. Tapi dia melakukan karena dia ingat dalam pikirannya. Atau dia dipancing, digoda, temptation, ada ya, digoda oleh si jahat sehingga dia jatuh ke situ. Tapi dia tidak dikuasai sama sin itu. Kecuali kalau di Ibrani bilang dia murtad, dia menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia masuk kembali ke dalam lumpur itu. Dia menjadi hamba lagi, hamba dosa lagi. Memang ada dua pendapat. Sekali selamat tetap selamat. Tapi ada juga yang pendapat keselamatan bisa hilang. Kita kembali ke firman Tuhan aja. Ya, yang penting apapun itu semua punya pandangan masing-masing. Semua punya dasar firman masing-masing. Tapi bagi kita nggak tahu. Kita ikut yang mana, Bu Pastor? Sekali selamat tetap selamat atau keselamatan bisa hilang? Gereja-gereja ada pegang yang satu, ada pegang yang kedua. Tapi saya pribadi, saya tidak musingkan itu. Yang penting bagaimana saya hidup bagi Tuhan. Kalau kita sampai akhir, yang jelas di Wahyu bilang, kalau kita setia sampai akhir, pasti diselamatkan. Amin. Nah, Tuhan sudah membebaskan kita dari dua itu. Nah, kemudian, oke, masih cukup waktu. Sekarang kita melihat ya bagaimana apa pentingnya kita berdoa untuk pengampunan dosa. Ya, di Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Ini doa Daud dan pengalaman dia pribadi gitu ya. Kalau di bahasa Ibrani tulisannya itu, tulisan-tulisan di Ibrani itu biasanya di awal itu kesimpulan. Ayat-ayat berikutnya baru premis-premisnya. Jadi kalau kita baca Mazmur, baca Amsal, segala, di bagian pertama itu kesimpulan. Baru yang di bawahnya itu penjelasan. Kalau kita kan biasa premis dulu, baru di bawah kesimpulan. Nah kalau Mazmur ini itu kesimpulan dulu ya. Saya bacakan aja. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Mana? Oke, boleh dari sini juga bisa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Next. Atau yang tadi aja, slide tadi saya sudah siapkan semua. Oke. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Oke. Ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku, di sini sin ya, ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik,
Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Nah, di Mazmur 32 ini kesimpulannya adalah berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, sebelum sampai kesimpulan ini, kenapa kita itu berbahagia? Kalau pelanggaran kita diampuni, kalau dosa kita itu ditutupi, kalau kesalahan kita itu tidak diperhitungkan. Kenapa kita berbahagia? Nah, itulah pentingnya kita doa pengampunan dosa. Kenapa? Di ayat ketiga dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Nah, kalau di versi firman Allah yang hidup agak lebih jelas ya. Ayat yang ketiga ini dia katakan, dahulu aku tidak mau mengakui dosa-dosaku, tetapi ketidakjujuranku membuat aku sengsara dan memenuhi hari-hariku dengan keputusasaan. Jadi, keadaan berdosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu membuat tulang-tulang menjadi lesu kalau kita tidak akui. Berdiam diri di sini, dia nggak mengakui dosa-dosanya. Di firman Allah yang hidup itu dibilang, dahulu aku tidak mau mengakui dosa-dosaku. Aku diam aja, aku tahu aku berdosa, aku tidak akui. Itu yang membuat tulang-tulangku menjadi lesu katanya. Ketidakjujuranku membuat aku sengsara dikatakan. Aku mengeluh sepanjang hari, hari-hariku penuh dengan keputusasaan. Jadi, ketika Daud mengalami dosa, ketika dia berdiam diri, yang dia rasakan, dia letih lesu. Sepanjang hari dia bilang, dia mengeluh, dia penuh dengan keputusasaan. Kemudian apa lagi? Kenapa? Karena ayat 4 dikatakan, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Kalau di sini dikatakan dengan kata lain, siang malam tanganmu terasa berat menekan aku. Kekuatanku menguap bagaikan air di bawah terik matahari. Ketika kita berdosa dan kita tidak akui, kita doakan pengampunan dosa, meminta ampun kepada Tuhan. Siang malam dikatakan, tangan dia menekan kita. Sumsum kita menjadi kering. Kekuatan dia itu menguap. Jadi begitu menderita ketika kita berdosa dan tidak kita akui. Karena dosa itu ada kuasanya. Kalau sin tadi ya, tapi kalau perbuatan dosa, ya itu juga merintangi kita, menghalangi kita maju di dalam Tuhan. Kita terhenti bergerak, terhenti bertumbuh. Dosaku, nah akhirnya, sampai akhirnya dibilang ya, akhirnya ketika Daud mengalami itu, akhirnya dia menyerah. Dia katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, sin ya, dan kesalahanku di sini adalah perbuatan dosa dia adalah sinsnya tadi. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, sinsku itu ya, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi ayat 3 dan 4 tadi, Daud mengeraskan hatinya, tidak mau mengakui dosanya. Dan yang dia alami, dia mengalami tekanan berat. Kekuatan dia hilang, tangan Tuhan menekan dia. Sepanjang malam dia, sepanjang hari dia mengalami keputusasaan dikatakan.
Nah kalau di sini dikatakan, sampai akhirnya aku mengakui segala dosaku kepadamu dan tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Aku berkata dalam hatiku, aku akan mengakui dosa-dosaku kepada Tuhan dan Engkau mengampuni aku, semua kesalahanku dihapuskan. Jadi Daud di sini menyerah kepada Tuhan. Dia mengakui dosa-dosanya, dia mengakui sin, dia mengakui sins-nya. Dia mengakui keberadaan dia sebagai manusia berdosa dan dia mengakui perbuatan dosa dia. Keberadaan dia sebagai dosa itu yang memunculkan keinginan-keinginan dosa. Dan tindakan-tindakan dosa dia itu keluar dari dalam dia. Muncul dari dalam dan itu keluar dari tindakan dia. Dia mengakui itu. Setelah dia mengakui itu, dia bagi berkat kepada orang lain. Dia bagikan pengalaman dia menasihati orang lain. Dikatakan sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Dia ingin kita semua juga mengalami itu. Ketika kita berdosa, jangan berlambat-lambat. Karena itu tidak ada untungnya. Justru engkau akan mengalami tekanan. Engkau akan tidak tenang selama hidupmu. Percuma, karena Tuhan tahu dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Ya, Daud mengakuinya. Dan dikatakan, selagi engkau dapat ditemui, katanya, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, ada satu saat sudah terlambat. Sudah tidak ada waktu lagi Tuhan bisa ditemui. Sekarang Iran sama Israel semakin seru. Tanda-tanda zaman semakin kelihatan. Apakah ini penggenapannya? Serahkan sama Tuhan. Tapi selagi masih ada waktu, mari kita bergerak. Kalau masih ada dosa, datang pada Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Tiba-tiba besok Tuhan Yesus datang. Kita masih kotor dengan dosa-dosa. Puji Tuhan masih bisa diselamatkan. Tapi seperti Tuhan Yesus katakan, akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ketika pada saatnya kerajaan 1000 tahun atau kekekalan, kita tetap diselamatkan. Tapi kalau masih kita hidup di dalam dosa, kita akan sangat menyesal. Kok aku dulu mengeraskan hati Tuhan. Aku enggak minta ampun kepada Engkau. Aku enggak bergerak cepat Tuhan. Aku masih jatuh bangun. Aku masih diselamatkan. Tapi aku tidak mendapat apa-apa di dalam kerajaan surga. Akan terdapat ratap dan kertak gigi yang gitu ya. Nyesal, tidak ada gunanya. Ada waktunya Tuhan tidak bisa ditemui lagi. Selagi masih ada waktu, katanya. Kemudian Daud, tadi dia bagi berkat, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengakui dan dia bilang, Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Lihat, ada perbedaan setelah dia mengakui dosa-dosanya. Kalau tadi dia hidup dalam tekanan, dia hidup dalam ketidaknyamanan, ketidaktentraman, tangan Tuhan menekan dia. Ketika dia akui, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Dia katakan, Engkau yang menjagaku, Engkau mengelilingiku. Yesaya 52 ayat 1.
tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan panjang sekali. Artinya Tuhan panjang tangan, tapi bukan maling. Mirip, kalau maling panjang tangan untuk mencuri, kalau Tuhan panjang tangan untuk memberi, untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita. Tangan Dia sangat panjang, jauh lebih panjang dari panjang tangannya pencuri. Tapi Dia pakai untuk menyelamatkan kita. Ayat 8 Dia katakan, nah ini Dia dialog dengan Tuhan. Tadi Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau menyelamatkanku, Engkau tempat persembunyianku, Engkau membebaskanku, Engkau menjagaku. Ayat 8 ini, kalau di sini dikatakan sama seperti itu ya, tapi dikatakan di sini. Ayat 8, Tuhan berkata, aku akan mengajar engkau dan membimbing engkau sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu. Aku akan menasihati engkau dan memperhatikan kemajuanmu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu sama ya jalan yang harus kau tempuh. Jadi ketika kita mengakui dosa-dosa kita, tadi tangan Dia tidak kurang panjang, telinga Dia tidak kurang tajam. Kita nggak ngomong, kita ngomong dalam hati saja. Karena pendengaran Dia tajam, Dia mendengar apa yang kita keluarkan dari hati kita. Kemudian Tuhan menjawab. Ini ada dialog. Tadi Daud berkata, sekarang Tuhan yang berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Dia bilang, Tuhan ketika Dia mengampuni kita, Dia melakukannya dengan sempurna. Dia menunjukkan jalan-jalannya. Dia mengajari kita. Itu kalau kita lakukan dengan ketulusan hati. Dia mengajar kita. Dia menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Dan Dia bilang, mataku tertuju kepadamu. Tuhan mencari orang yang bersungguh hati mencari Dia, kata firman Tuhan. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, mata Dia tertuju kepada kita. Kemudian Tuhan juga katakan, jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jadi Tuhan menasihati dan Dia bilang, jangan kayak kuda liar, kayak bagal. Bagal itu apa? Itu persilangan antara keledai dan kuda. Keledainya jantan, kudanya betina. Itu bagal namanya. Nah itu ada yang liar. Jadi jangan seperti itu. Yang harus dikendalikan oleh tali kekang. Ketika kita mengakui dosa kita, Dia mengajari kita. Dia memberikan hikmat kepada kita. Sehingga tidak harus kita dipaksa terus. Kita semakin bijaksana di dalam Dia. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Ketika kita tidak mengakui dosa kita, kesakitanlah yang kita alami. Ya. Nah, dari situlah disimpulkan di ayat yang pertama dan yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi kalau kita mengakui dosa kita, ada 3 hal. Dari sini dikatakan, Dia mengampuni pelanggaran. Yang kedua, Dia menutupi dosa kita. Dan yang ketiga, Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Akan jauh dibandingkan kalau kita mengeraskan hati kita, kita berjalan dengan keinginan kita, kita tidak mau mengakui dosa-dosa kita. Biarlah firman Tuhan ini kita renungkan bersama-sama. Ingat, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Pendengaran Dia tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang Dia inginkan
kerendahan hati kita. Apakah kita mau menundukkan diri kita kepada Dia ketika kita mengalami dosa? Bersegera datang kepada Dia, mohon ampun kepada Dia, dan Dia menjamin, ada jaminan pengampunan. Di topik kelima, bahan kelas jaminan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam setiap segi hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau menyediakan satu cara, sistem untuk kami bisa berkomunikasi dengan Engkau melalui doa, Tuhan. Karena dengan doa inilah Engkau mau kami menjadi selaras dengan Engkau. Kehendak yang ada di dalam diri kami diselaraskan dengan kehendak Engkau. Karena itu yang terutama, sehingga kami tidak menjalani hari-hari kami ngotot dengan keinginan kami, ngotot dengan kehendak kami sendiri. Tapi ketika kami berdoa, kami diproses untuk menjadi selaras dengan Engkau, agar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah membebaskan kami dari sin, dari tabiat dosa, dari keberadaan kami yang berdosa, dari kuasa dosa. Engkau sudah membebaskan kami, Engkau sudah mengangkat kami dari lumpur dosa itu, Tuhan. Dan Engkau sudah membersihkan kami, perbuatan-perbuatan dosa kami, dengan darah-Mu yang mahal. Kami mengucap syukur, pengampunan, penebusan Engkau sempurna atas hidup kami. Dalam hari-hari kami menyadari kami masih hidup di dalam daging. Tapi kami mengucap syukur, kami tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kami tidak lagi dikuasai oleh tabiat dosa itu, Tuhan. Karena firman-Mu katakan, hendaklah kami memandangnya bahwa kami sudah mati terhadap dosa, tapi kami hidup oleh kebenaran. Iya, ketika kami jatuh, tubuh kami kembali dikotori oleh dosa itu, Tuhan. Tolong kami, setiap kami di tempat ini, kami merendahkan diri kami. Kami mengakui setiap dosa kami, setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Sehingga kami terus dapat maju, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena untuk itulah kami hidup, Tuhan. Untuk itulah kami yang Kau ciptakan. Untuk itulah kami yang Kau tebus, supaya kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib untuk menyatakan kemuliaan Engkau di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicara lebih dalam kepada kami, Tuhan. Hamba selesai apa yang hamba sampaikan terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Kuasa Engkau tidak terbatas, hikmat Engkau tidak terbatas. Berbicaralah kepada kami semua. Nyatakan lebih dalam. Setiap kami yang mengalami pergumulan demi pergumulan, kami mendapatkan jawaban. Kami mendapatkan kelegaan di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak.